Pak lanjut Imam. tadi ini jadi menyimpang dari pertanyaan ini. Kenapa kok milih menemui Pak Sanana Gusmao nih? Mungkin bisa dijelaskan Ya, lebih lanjut nih. saya banyak baca tentang beliau, baik artikel maupun beberapa buku biografi ya. Saya melihat beliau ini tokoh yang sangat unik ya. Dia dicintai bukan hanya rakyat Timur Leste, tapi juga orang Indonesia banyak mengagumi beliau. Bahkan beliau bisa membalikkan rasa benci itu menjadi rasa cinta. Dulu mereka bermusuhan, misalnya Sanana dengan para petinggi negara kita kan, misalnya kayak sama Pak Luhut, sama Pak Prabowo, SBY, kemudian banyak sih yang mantan-mantan apa namanya komandan Musuh. perang dulu di operasi Seroja kan. Itu sekarang dengan Pak Sanana itu kan nggak kayak habis bermusuhan gitu. Mereka sangat dekat, sangat intim. Bahkan Sanana saya paling tertarik pertama kali pengen tahu lebih jauh tentang beliau itu ketika Ibu Ani Yudhoyono sakit di Singapura, Pak Sanana nengok ke Singapura gitu kan. Kok deket gitu loh. Padahal kalau misalnya mereka dulu mau betul-betul bermusuhan dan Sanana ini tidak punya rasa cinta, disokorin malah kan. Syukur kamu istrimu sakit kan gitu. Tapi Ya, ya. ternyata Sanana tidak. Dia ke sana menjenguk, bahkan si siapa AHY mendapat tepukan dada, dan itu kalau di Timur Leste itu sudah dianggap jadi kayak anak. Jadi kalau seorang bapak nepuk dada seorang anak itu sudah dianggap dia anaknya sendiri gitu kan. Itu salah satu kehebatan Sanana. Kemudian lebih lagi ketika Pak Habibie meninggal ya, Pak Habibie meninggal, kemudian beliau sempatkan khusus ke sana dan diajak seluruh mahasiswa Timur Leste untuk ikut melayat gitu kan, melayat ke kuburan Pak Habibie. Ini sangat luar biasa. Artinya Sanana di balik pakaian militer dan senjatanya itu adalah seorang yang sangat punya deep of love gitu kan, punya cinta yang sangat dalam. Dan saya penasaran gimana Sanana itu bisa punya rasa cinta yang dalam, dan saya curiga itu karena ibunya itu kan, entah ibu aslinya, entah ibu ibu sambungnya. Nah itu yang ingin saya pungut gitu kan di sana. Nah itu sebenarnya ruh dari Right to Is ini adalah memungut cinta di Timur Nusantara ini sebenarnya adalah ingin menjemput itu, mencari tahu gimana kok Sanana itu orang yang dengan baju militer, dengan senjata dan Fretil itu terkenal luar biasa mereka kan ketika berjuang dulu. Tapi ternyata dia punya yang juga luar biasa itu. Oke, ya siap. Tapi by the way udah sempat menghubungi beliau atau secara protokoler atau gimana itu ceritanya? Sama orang-orang dekat beliau sudah. Orang-orang dekat beliau sudah, dan ini sudah disusun jadwal untuk ketemu beliau. Beliau orangnya sangat enak, sangat humble. Kalau ada waktu luang, beliau ke pasar aja. Jadi untuk bertemu beliau itu tidak perlu protokol yang neko-neko. Asal ketemu, asal dia ada di rumah, langsung diterima. Langsung datang ke rumahnya, langsung ini. Jadi tidak begitu sulit, kata teman-teman di sana. Asal dia ada di Timur Leste ya. Dan kayaknya beliau ada terus karena corona ini mungkin sangat sedikit beliau keluarkan. Insya Allah mudah-mudahan sih tanggal 5 kita bisa ketemu beliau. Saya keluar dari karantina tanggal 3 dan tanggal 5 mudah-mudahan bisa ketemu beliau dan teman-teman nanti bisa tahu nih gimana mengelola cinta gitu kan ala Sanana Gusmao. Wah, ini perlu nanti pertemuan yang kedua ini. Ceritanya setelah bertemu dengan Pak Presiden Sanana Gusmao ini. Iya Pak Imam. Oke, iya. Waduh, apalagi tadi yang ditanyakan. Ini saya punya daftar pertanyaan tapi melenceng semuanya ini. Saya lebih tertarik dengan yang rencana bertemu dengan Pak Sanana Gusmao ini. Iya. Oke, iya. Kalau sebentar, kembali ke topik lagi. Ini kan masa pandemik gitu ya, wabah corona. Kenapa Pak Lili? Kalau yang lain itu pada suka di rumah, takut keluar. Ini malah jalan-jalan. Gimana ini? Tantangannya yang spesial jalan-jalan pas wabah corona itu apa? Ya, yang pertama kita juga ingin menyuguhkan informasi kepada teman-teman, khususnya para biker ya, bagaimana berkendara di masa pandemi. Yang jelas pertama kita terus tetap sambil berkampanye untuk selalu menjaga protokol kesehatan saat berkendara kan.
tidak berkerumun, pakai masker, selalu gunakan hand sanitizer, rajin cuci tangan, itu pastilah. Dan saya juga rutin melakukan rapid setiap masuk keluar kota itu kan. Kan tidak begitu sulit ya, kayak ini sendiri aja bisa kita tes sendiri kan. Ada teman yang ngajari di Jakarta tuh ngajarin untuk melakukan rapid sendiri itu kan. Intinya corona itu ya asal masih bisa kita cari celah lah untuk beraktivitas, ya kita beraktivitas saja. Karena kalau kita tidak beraktivitas sebenarnya juga imunitas kita menjadi tidak baik gitu kan. Intinya kita terus menjaga itu. Jadi pertama itu, yang kedua juga sebenarnya kita deadline juga. Saya ingin buku ini selesai, Pesan Cinta ini selesai di bulan Februari ya, sehingga nanti bulan Maret saya sudah bisa mencari jalan untuk mengantarkan buku ini ke Kedutaan Saudi Arabia. Saya ingin Pak Jokowi yang terakhir nanti tulis di buku saya. Jadi Maret nanti bisa diserahkan ke Kedutaan Saudi Arabia, dan bentuk fisik dari undangan haji untuk ibu dan istri itu dapat di bulan Maret, sehingga saya masih ada persiapan untuk melakukan ibadah haji di tahun depan itu kan. Mudah-mudahan bulan Juli ya, Juni Juli. Jadi kita masih ada 2 bulan untuk persiapan itu. Karena kalau ditunda nanti nggak selesai. Insya Allah cepat selesai dan dimudahkan. Berarti bukunya ini udah siap gitu Pak ya, yang Right for Mom itu. Yang tulisan asli kan sudah tidak perlu disiapkan sebenarnya. Iya. Sudah ada. Kopi saja dan merapikan. Ya. Mencukupkan lah. Saya ingin bukan hanya 10 negara tapi juga seluruh provinsi di Indonesia ada dalam buku itu. Pandangan mereka tentang kita ada di buku itu. Sehingga referensinya lebih kuat, ruhnya lebih kuat gitu. Dan mudah-mudahan ini lebih menguatkan approve untuk mendapat undangan haji itu kan. Mudah-mudahan dari 4 nanti kan dapat 10 atau berapa undangan haji kan untuk keluarga kan. Kalau kemarin 1.000 dapat 4 kan. Nah ini 2.000 dapat 8. Nah ini kalau 3.000 mudah-mudahan dapat 10. Jadi sekeluarga bisa naik haji nanti. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Ini berarti right to east itu masih erat hubungannya dengan right to west gitu ya. Kalau ke timur juga ya. Timur Tengah, kalau sini Timur Leste. Timur Leste itu apa? Right. Kenapa? Timur Leste itu ya timur. Right to east. Leste itu matahari terbit kan dari timur ya. Oh gitu. Kalau dulu right for mom, right to Middle East. Timur Tengah. Iya, ya dihubung-hubungkan gitulah. Oke. Iya, lanjut. Kalau dulu pakai motor Yamaha, sekarang pakai apa, Pak? Sama-sama. Jadi kemarin pulang dari Red for Mom kan Balda dapat motor tuh dari Yamaha. Jadi ini motornya Balda dipakai All New NMAX 2020 yang terbaru tuh yang pakai remote. Nah, ini sekalian review All New NMAX berjalan ke timur ini Pak Imam. Oh, mantap. Iya, untuk Yamaha kan. Iya, sekalian ini berarti ya sekalian review itu. Review apa juga test drive gitu ya, produk baru gitu ya dari Yamaha. Enggak. Iya, mencoba produk barunya Yamaha. Yang terbaru tuh dari NMAX kan, generasi terbarunya. Tipe tertingginya juga. Oke, mantap. Jadi ingat motornya ini. Sekarang motor yang dulu yang lama di mana sekarang? Udah standby di Jakarta. Karena rencana saya pengen itu nanti di tanda tangan di Pak Jokowi ya. Motornya itu sebelum dilelang. Oh, kirain udah dilelang, udah. Belum diputuskan pemenangnya karena nanti pengumuman lelangnya itu rencana sih. Itu pas launching film. Sekarang kan film sedang digarap, buku juga sedang digarap kan, novelnya. Jadi nanti pas launching entah buku entah film, saya umumkan pemenang ininya, pemenang lelang motornya. Ini nanti kalau ditandatangani Pak Jokowi dan tambah nilainya. Lebih banyak, tambah nilainya lebih banyak yang nawarnya lebih berkah lah gitu. Iya, insya Allah. Oke, berarti ini udah banyak yang menawar ya Pak? Bisa dibocorin penawaran tertinggi Pak? Kalau yang tertinggi ya ada sih yang nawar 5 miliar itu kan. Cuma tidak tahu serius atau ini. Belum diseriusi,
berani nyerusi juga. Dulu di akunnya beberapa YouTuber sih ada yang nawar, nggak tahu guyonan atau tidak, tapi belum kita ini karena belum ada waktu jelasnya untuk mengumumkan pemenangnya kan. Nanti kalau udah jelas, oh launching film tanggal sekian atau launching buku tanggal sekian, sekalian pengumuman baru kita buka kembali lah, kita buka kembali, tawarkan kembali lelang itu dan waktunya jelas itu. Oke, semoga betulan itu yang 5 miliar dan mungkin bisa lebih banyak lagi, Pak. Biar masjidnya cepat jadi kan. Iya, insya Allah. Oke. Bisa dijelaskan rutenya? Tadi udah jelaskan tapi terlalu panjang. Mungkin sekarang rute yang Right to East itu berangkat dari mana dan tujuan terakhir mana? Ya, kemarin saya berangkat dari rumah di Bangko ya, Jambi. Saya lewat pesisir barat Sumatera ya. Jadi dari Bangko, Jambi saya ke Kerinci, kemudian ke Muko-Muko, Bengkulu ya. Dari Bengkulu, kemudian Bengkulu Kota, habis itu lewat Krui, masuk ke Tanggamus Lampung, Bandar Lampung, kemudian nyebrang ke Jawa lewat Bakauheni Merak. Dari Merak saya ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru balik lagi ke pantai selatan lewat Bogor, Sukabumi, Cianjur, tapi saya ke Bandung lagi dulu karena ada acara dengan penerbit. Habis itu terus lewat jalur Pangalengan ya, Pangalengan, Cipatuja, Cisewu, terus masuk ke Rancabuaya, baru masuk ke pesisir pantai Pangandaran, kemudian Cilacap, kemudian masuk ke Purworejo ya, Dendles tuh di pinggiran Laut Selatan, ya. Kemudian Jogja, kemudian ke Gunung Kidul, kemudian dari Gunung Kidul ke Pacitan, dan Trenggalek, kemudian ke mana? Tulungagung, kemudian Blitar, kemudian ke Jember, dari Jember ke Lumajang, Lumajang dulu ya, Lumajang, Jember, baru Banyuwangi, kemudian nyebrang ke Bali. Dari Bali kita di Jembrana, kemudian Tabanan, Denpasar, kemudian ke Karangasem, nyebrang lewat Pelabuhan Padambai ya. Tadi di Banyuwangi Bali tadi ke Tapanggilmano, kemudian dari Karangasem Bali ke Lombok itu Pelabuhan Padambai ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Nah, di Lembar kemudian kita ke Mataram, dari Mataram dan Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian kita nyebrang ke Pulau Sumbawa lewat Pelabuhan Kayangan di Lombok, nyebrangnya ke Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat ke Sumbawa Besar, dari Sumbawa Besar ke Dompu, kemudian ke Bima, dari Bima ke Sape. Nah, itu ada Pelabuhan Sape, dari Sape nyebrang ke Flores ya, Pulau Flores, itu ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo terus naik ke Ruteng, ke pegunungan Ruteng itu yang terkenal dengan jalur 1000 tikungan Flores itu. Itu surganya para biker itu. Tempatnya bagus dan tikungannya luar biasa, tanjakannya luar biasa. Itu Ruteng, Bajawa, kemudian lewat Ende, dari Ende kemudian ke Kelimutu, Maumere, baru sampai ke Larantuka. Larantuka itu udah ujungnya Pulau Flores. Nah, dari situ nyebrang ke Pelabuhan Bolok di Kupang. Nah, dari Kupang baru naik ke Soe, ke Keva Manu, kemudian ke Atambua. Dari Atambua masuk Timur Leste lewat perbatasan Mata Ain. Nah, Mata Ain masuk itu sudah masuk Batu Gate, Timur Leste di daerah Bali Bau. Nah, sekarang saya di Bali Bau, camp isolasinya ada di Bali Bau. Belum boleh lanjut, harus isolasi dulu 14 hari di sini. Oke, gitu. Luar biasa. Hafal peta Indonesia ini. Pakai bantuan Google Map atau apa ini? Ini pelajaran geografi, baca map udah 100 harusnya ini, Wak Lili. Karena dilalui dan nginep jadi hafal kan, sama kayak yang jelasin ke Timur Tengah itu karena kita nginep di setiap kota, jadi ya mau nggak mau hafal. Iya betul. Ya, ngomong-ngomong ini udah berapa lama? Kapan mulainya dan kapan targetnya selesai nih? Kemarin mulai tanggal 28 Oktober ya. Seharusnya selesai tanggal 15 Desember. Tapi karena harus karantina ini jadi molor 14 hari. Kemungkinan sih keluar dari Timur Leste tanggal 12 Januari nih Pak Imam. Jadi kami mulai kemarin pas Sumpah Pemuda berangkat tanggal 28 Oktober dan selesai rencana tanggal 12. 12 Januari ini selesai dari Timur Leste, nah baru pulang.
Kalau pulangnya sih targetnya pertengahan Februari sampai Jambi lagi. Masih agak lama nih Pak, masih sebulan lagi. Jadi ingat Sebulan waktu lebih. Pak Lili di Saudi disambut para speaker lokal Saudi lah. Nah, Kalau pas di Indonesia ini sambutan biker Indonesia itu gimana? Bisa dijelaskan? ya, luar biasa, lebih luar biasa. Jadi lamanya perjalanan saya itu salah satunya karena bersilaturahim dengan para biker ya. Saya bersyukur juga walaupun lama, tapi saudara jadi banyak dan banyak sekali hal, hikmah, definisi cinta, definisi persahabatan yang kemudian kita dapatkan di setiap kota. Pokoknya setiap kota itu udah dijemput-jemput aja. Kadang baru sampai Jogja, orang dari Gunung Kidul udah jemput. Sampai di Gunung Kidul orang Pacitan sudah jemput itu kan di kawah. Bahkan di kapal itu juga sampai dia ada yang nganterin itu nyebrang kan, ya misalnya dari Bali ke Lombok itu dianterin sama Om Riki itu dari Padangbai sampai ke Lombok, dan dari Pototano sendiri sampai Sumbawa, nah dari Sape juga sampai itu ada yang nganterin lagi sampai ke, pokoknya dianterin terus, luar biasa, nggak pernah putus, nggak pernah ketemu. Jadi judulnya solo riding, lonely but not only kan, sendiri tapi selalu rame itu di Instagram saya banyak, selalu rame yang ngiringin kan, Iya, mau iya. malam mau hujan-hujan mereka ngiringin terus, yang luar biasa. Iya, mantap, Luar biasa. luar biasa sekali ya. Iya. Hujan-hujan. Selama di perjalanan banyak nginep di mana ini? Ini kan kayaknya Indonesia musim hujan ya Pak ya? Iya, iya. Saya sih bawa tenda juga, cuman tenda ini nggak pernah diizinkan untuk dibuka karena teman-teman banyak ya, bahkan bisa dibilang kadang saya bingung mau milih nginep di mana karena yang ini nawarin, yang itu juga nawarin. Pokoknya nginep, makan, itu sampai bingung mau milih yang mana. Kadang nggak keenaan kan. Jadi dibagi. Kalau misalnya kayak di Jogja berapa hari, nah itu ya malam nginep di sini, semalam nginep di sana gitu. Makan pun juga gantian, pagi sama siapa, siang sama siapa, dibagi-bagi lah. Karena takut kalau tidak di-approve nanti ada yang tersinggung. Wah Mas Lili ini gaulnya milih-milih kan nggak enak gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Gimana nih dengan kesehatan Mas Baldra selama perjalanan? Sehat terus juga? Balda sehat, alhamdulillah. Balda sehat-sehat. Kembali lagi ke, masih ada waktu? Masih aman, free kok, udah selesai. Oke. Iya, ini kan udah di Timor Leste. Sebelum nanti saya mau tanya tentang kondisi karantina di situ. Tapi sebelumnya bisa dijelasin dulu bagaimana prosedur masuk ke Timor Leste. Itu kayak kita ke Malaysia tak perlu visa atau gimana atau apalah, atau perlu tes COVID dulu juga. Silakan. Ya, jadi di masa pandemik ini juga seluruh negara ya, saya pikir bukan hanya Timor Leste melakukan pembatasan itu atau lockdown keluar masuk di negaranya. Kalau di Timor Leste ini di semua perbatasan juga sama, sekarang mereka masih lockdown juga. Cuman diizinkan masuk itu pertama barang-barang pokok ya. Jadi di perbatasan ini dia dibuka pada tanggal-tanggal tertentu saja. Kalau seminggunya itu dibuka 2 kali, hari Rabu sama hari Jumat atau Sabtu ya, Jumat. Itu kalau Rabu barang Indonesia masuk ke Timor Leste, nanti Sabtu mobil kosong keluar ke Indonesia, seperti itu. Barang Timor Leste masuk ke Indonesia. Jadi dibuka di 2 hari itu pun jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk perlintasan orang massal itu ditentukan dengan aturan Kementerian Dalam Negeri mereka, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, sama Kementerian Kesehatan, semacam surat apa ya, SKB seperti itulah, surat kesepakatan bersama 3 menteri itu. Kalau seharusnya tanggal 27 kemarin itu ada perlintasan, tapi karena ada apa namanya COVID jenis baru ya, yang belum jelas ininya, jeluntrungnya. Jadi apa namanya, Timor Leste membatalkan keluar masuk pada tanggal 27, ditunda tanggal 2 Januari besok. Jadi agak tertunda yang mau keluar masuk ke Timor Leste. Kalau saya sendiri kemarin bisa masuk itu karena kita dapat izin dari menteri. Jadi
warga asing yang ingin masuk ke Timor Leste itu harus dapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan Timor Leste. Kemarin ada biker Timor Leste yang bantu uruskan itu, Menteri Dalam Negeri mereka, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan. Dan alhamdulillah kita dapat approval dari 3 kementerian itu, dan saya boleh masuk, dan syarat untuk masuk itu harus karantina selama 14 hari. Kalau karantina, ya, dan biayanya lumayan itu. Itu 1 hari 50 US dollar itu kan 1 orang. Tapi kami dapat keringanan 2 orang. 2 orang 1 hari 50 US dollar ya. Tapi alhamdulillah sih banyak yang bantu, jadi tidak begitu banyak uang kita keluarkan.